Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya, uh, Bapak akan membahas LKS Fisika untuk bab 1 ya, tetapi lebih ke materi tentang hukum gravitasi Newton. Dimana yang akan kita bahas adalah LKS halaman 16 sampai dengan 17 ya. Dari nomor untuk yang uji kompetensi itu ya, yang A, yang B sama C, tapi kita pilih nomor-nomornya yang ada kaitannya dengan materi hukum Newton tentang gravitasi. Oke, baik, langsung saja untuk yang pertama nomor 23 ya. Nomor 23. Nah, di sini suatu planet X mempunyai masa A kali masa bumi dan jari-jari B kali jari-jari bumi. Berat suatu benda di planet tadi dibandingkan dengan beratnya di bumi menjadi berapa kalinya? Oke. Nah, di sini sudah saya bahas. Nah, yang pertama, kalau mengerjakan fisika itu harus kita tahu dulu maksud soalnya ya. Jadi kita harus kan diketahuinya. Oke, maaf, ini saya laser pointer aja. Oke. Nah, diketahuinya ya. Diketahuinya masa planet X ya, masanya A kali masa bumi. Jadi kita tuliskan masa planet X mx sama dengan A kali masa bumi. Kemudian jari-jarinya R planet X sama dengan di sini B ya, B kali jari-jari bumi, itu B kalikan RB ya, jari-jari bumi. Nah, yang ditanyakan adalah W benda ya di planet itu berapa kali W di bumi. Nah, di sini kita gunakan masih hukum Newton ya, gaya-gaya Newton. Gaya-gaya yang ada itu ini adalah gaya berat ya. W kan sama dengan massa kali percepatan gravitasi, dimana percepatan gravitasi itu sendiri adalah G, itu konstanta gravitasi universal, dikalikan M besar ya, massa planet, dibagi dengan jari-jari kuadrat. Oke, jari-jari planet kuadrat. Maka dapat kita jawab seperti ini. Jadi kita jawabnya pakai perbandingan. Jadi yang dicari kan yang di atas ya. Jadi berat benda di planet per berat benda di bumi. Oke, kalau berat benda itu kan massa kali gravitasi. Nah, M-nya kan yang ini tuh. Kan M. Nah, ini M. Kemudian yang ini G, ini adalah yang G ini. Oke, maka M dikalikan G kalikan A kali MB. Nah, A kali MB kenapa? Karena massa planet X itu kan sama dengan A kali massa bumi ya kan. Nah, ini juga jari-jarinya adalah jari-jari planet X. Jadi jari-jari planet X itu adalah B kali jari-jari bumi kuadrat kan, per massa dikalikan konstanta gravitasi universal dikalikan massa bumi per jari-jari bumi kuadrat. Nah, di sini yang sama bisa dicoret ya. Ini massa bendanya sama konstanta gravitasi, ini juga bisa dicoret, massa bumi juga bisa dicoret. Maka menyisakan A per B RB kuadrat ini kan, per ini kan dicoret kan jadinya 1 ya, 1 per RB kuadrat. Nah, BRB kuadrat kalau dikuadratkan jadinya kan B kuadrat sama RB kuadrat. Nah, ini jadinya RB kuadrat. Yang sama bisa dicoret lagi. Oke. Sehingga menyisakan di sini berat benda di planet per berat di bumi itu A per B kuadrat. Nah, di sini berat di bumi dipindah ruaskan menjadi A per B kuadrat kalikan berat di bumi. Jadi jawabannya yang mana ini? Yang do, yang D ya. Oke, lanjut. Nomor 24. Bila diketahui jari-jari bumi 6,4 kali 10⁻⁶ meter, maka kelajuan lepas suatu roket yang diluncurkan vertikal dari permukaan bumi adalah, oke, ingat ya, kita tulis dulu diketahuinya. Oke, jari-jari bumi yaitu RB ya, saya tuliskan 6,4 kali 10⁻⁶ meter. Kemudian gravitasinya biar mudah
Saya tuliskan 10 saja, 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah kecepatan lepasnya ya. Oke, kecepatan lepas itu apa ya? Kecepatan ketika kecepatan lepas sih kecepatan ketika benda itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi lagi. Nah, ini bisa kalian cari ya di buku paket atau di internet. Nanti ada kok pembahasannya. Nah, rumus ini nanti didapat dari hukum kekekalan energi ya. Nanti hukum kekekalan energi ketika roket sebelum dilepaskan sama ketika roket sudah tidak mengalami gaya gravitasi dari bumi. Nah, didapatkan nanti rumusnya V lepas ya. V lepas di sini akar dari 2G kalikan R. Nah, V lepas tinggal kita masukkan saja angkanya. 2 dikalikan percepatan gravitasinya 10 dikalikan 6,4 kali 10 pangkat 6 ya. Jadi di sini saya kalikan dulu yang mudah. 2 kali 6,4 128 dikalikan 10 pangkat 6 ya, karena 6 ketambahan 10 ini ya. 10 pangkat 6 kali 10 hanya 10 pangkat 7. Nah, kemudian saya ubah lagi. Ini diulang-awali saja. Nah, 12,8 itu kan sama dengan 128 kali 10 pangkat 1 ya. Nah, kemudian di sini 10 pangkat 1 kalikan 10 pangkat 7 berarti 10 pangkat 6. Oke, ternyata 128 itu tak balikkan ke awal ya. Jadi ternyata 2 kali 64 kali 10 pangkat 6. Oke, jadi ini 64 itu kan akar dari 8 ya. Jadi bisa keluar. Nah, di 8 menyisakan angka 2, kemudian 10 pangkat 6 di sini kan akar ya. Akar itu kan dikalikan pangkat setengah, berarti 6 kali setengah berapa? 3. Jadi pangkatnya di pangkat 3. Jadi 8 akar 2 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Nah, di sini adanya cuma 8 akar 2. Mungkin yang dimaksud adalah satuannya kilometer per sekon ya. Jadi kalau diubah ke kilometer, dari meter ke kilometer otomatis dibagi 1000 atau dibagi 10 pangkat 3. Jadi nilainya 8 akar 2 kilometer per sekon. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 25. Dua buah planet A dan B mengorbit mengitari matahari. Perbandingan antara planet A dan planet B ke matahari adalah, di sini RA banding RB 1 banding 4. Apabila periode planet A mengelilingi matahari adalah 88 hari, maka periode planet B untuk mengelilingi matahari juga itu berapa? Nah, di sini kita menggunakan hukum Kepler yang ketiga ya. Hukum Kepler yang ketiga. Oke, di sini diketahui dulu perbandingan ya. Jadi jari-jari pengorbitan ya untuk planet A ke matahari. Kemudian di sini dengan planet B itu 1 banding 4. Kemudian periodenya untuk planet A 88 hari, maka periode untuk planet B berapa? Nah, di sini kan rumus umum untuk hukum ketiga Kepler itu kan T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Jadi atau T periode untuk planet A dikuadratkan per jari-jari jarak ya, sebenarnya jarak ke matahari untuk planet A itu pangkat 3, maka sama dengan TB kuadrat per RB pangkat 3 juga. Di sini kita pindah ruas saja. Karena yang kita cari TB, otomatis saya akan tempatkan TB-nya itu di atas ya. Jadi nanti TB-nya biar sini, nanti TA-nya otomatis kan pindah ruas ya. Jadi di bawah sini turun. Kemudian RB-nya nanti gantian, dia akan ke atas. Jadi bentuknya akan seperti ini. Oke, kemudian di sini kita masukkan nilainya. TA-nya itu 88, RB-nya itu 4, RA-nya itu 1 ya. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya ya, karena kita fokusnya ke TB, untuk menghilangkan kuadratnya kita harus akar ya, ingat. Kita untuk menghilangkan kuadrat itu akar ya. Oke, jadi kita akar TB kuadrat, ini juga kita akar. Ini juga kita akar. Nah, di sini 4 pangkat 3 itu kan hasilnya 64 ya. Jadi 4 kali 4 16, 16 kali 4 64 ya. Jadi
Sudah, ketika diakar nanti bisa menghasilkan nilai. Nah, ini diakar otomatis kuadratnya hilang, tinggal TB per 88. Sedangkan akar dari 64 itu 8, kemudian akar 1 itu juga 1. Nah, tinggal pindah ruas lagi, tinggal TB sama dengan 8, ini dikalikan pindah ruas ke atas, dikalikan 88 sama dengan 704 hari. Berarti jawabannya yang B. Oke, untuk selanjutnya nomor 10, bila perbandingan jari-jari sebuah planet ya, yaitu RP, dan jari-jari bumi itu planet bumi RP 2:1, sedangkan massa planet P dan massa planet bumi atau B itu 10:1, maka orang yang beratnya di bumi 100 Newton, di planet menjadi berapa? Oke, sama ya. Nah, di sini saya perbandingannya saya buat per ya. Jadi jari-jari planet P per jari-jari bumi itu 2:1 ya. Jadi duanya itu ruasnya tempatnya sama di atas ya. Kemudian bumi di bawah sini 2:1. Kemudian masanya ya, massa planet itu banding bumi 10:1. Jadi 10:1. Nah, di sini kalau kita pindah ruas, ini biar mudah ya. Jadi untuk kita samakan ya. Jadi kalau jadikan belakangnya ini bumi semuanya aja biar mudah nanti penghitungan. Jadi jari-jari planet P itu sama dengan 2 kalinya jari-jari bumi. Kemudian massa planet P itu 10 kalinya jari-jari bumi. Jadi pindah ruas ke atas ini. Nah, ketika di bumi ternyata beratnya itu 100 Newton ya. Ditanyakan beratnya di planet tersebut. Sama ya, seperti nomor 23 tadi, kita pakai perbandingan. Jadi W di planet banding W di bumi. Jadi massa kali ini G ya, sama dengan G. Mg itu kan berat. Ya, sama bisa coret. Menghasilkan WP per 100, ini kita sudah masukkan. Kemudian massa planet, ingat massa planet kan sudah diubah. Oh, massa planet ini. Oh, yang ini 10/1 itu berapa? Oh ya 10. Jadi kita masukkan massa planetnya 10 MB, 10 massa bumi. Kemudian jari-jari planet itu yang mana? Oh ya, jari-jari planet yang ini 2/1 itu berapa? 2. Berarti kita masukkan 2 jari-jari bumi, yaitu 2 RB, kemudian kuadrat per massa bumi per RB kuadrat. Yang sama bisa dicoret dulu. Ini coret MB, kemudian menyisahkan ini 10 tetap, kemudian 2 RB kuadrat, berarti 2-nya dikuadratkan, RB-nya juga dikuadratkan. Jadi 4 per RB kuadrat per, karena ini hilang kan jadi 1 ya, 1 per RB kuadrat. Yang sama bisa dicoret RB kuadratnya. Kita coret menghasilkan tinggal 10/4 ya. Nah, di sini 10 bagi 4 itu kan 2,5. Oke, 2,5. Kemudian untuk mencari massa di planet tinggal pindah ruas 100-nya. Tinggal 2,5 kalikan 100 sama dengan 250 Newton. Baik, cukup sekian dulu, kita lanjutkan di video selanjutnya.